Dan masih ada Lolita Agustin. Balik lagi ke masalah awal, Ca. Lolita hadir ke sini pasti punya keluhan. Masalah-masalah yang dihadapi Lolita. Sebenarnya kenapa sih? Bener banget, jadi aku kesini itu emang tujuannya untuk menanyakan solusi sama calon toh. Boleh, boleh. Jadi gini, aku kan sekarang lagi sibuk jadi presenter sepak bola ya, ya. Kadang-kadang tuh kalau aku lagi bawain pertandingan antara klub A sama klub B itu, kan kalau fansnya salah satu klub atau supporter salah satu klub itu suka fanatik kan gitu kan ya. Kalau kita aja kayak kita supporter dari misalkan Barcelona, kita tuh fanatik banget gitu sampai kita tuh nggak suka sama Real Madrid kayak gitu, Cak. Jadi kalau misalkan saya lagi bawain pertandingan si A si B, kadang-kadang komentar saya itu suka jadi bahan dendam buat para supporter ke saya karena mereka nggak suka sama komentar saya. Itu gimana sih? Jadi supporternya jadi pada dendamnya malah ke Lolita ya karena komentar-komentar itu ya. Wah, gimana nih, gitu. Ca? Padahal kan tugas seorang presenter memang seperti itu, Ca. Nah, ini yang perlu diketahui bukan hanya Lolita tapi semua ya. Karena supporter bola ini laki-laki itu ada satu ciri khas yang ini berlaku di manapun di dunia ini. Laki-laki di seluruh dunia itu paling susah berpindah hatinya dari klub sepak bola kesayangan. Kayak saya nih, saya suka Chelsea. Walaupun Chelsea prestasinya nggak bagus, saya tetap mendukung Chelsea. Walaupun Chelsea udah nikah juga Bapak masih suka. Ini Chelsea sepak bola. Klub sepak bola. Oh, klub sepak bola. Jadi gitu solusinya, Pak? Belum. Belum. Yang saya tekankan, makanya seperti Lolita ini membawakan presenter olahraga terutama sepak bola, komentarnya sangat sensitif pada supporter-supporter bola itu. Nah, untuk menghindari hal yang sensitif, karena biasanya kalau pertandingan A dan B dimenangkan oleh A, kamu berkomentar seolah-olah yang B yang kalah ini merasa dilecehkan. Disebutkan Nah, gitu dialah ya. yang dendam kepada kamu, gitu kan? Itu benar. Nah, pakailah kata-kata yang tidak akan melukai supporter dari klub yang kalah. Misalnya gimana tuh? Misalnya Polite ya, polite. Dihaluskan. Diperhalus, Iya, iya, kesannya jadi tidak ada menang, tidak ada kalah. Terus gimana tuh, Cak? Misalnya A menang dari B, Ya. jadi ngomongnya jangan A mengalahkan B dengan skor 3-0, jangan. Terus gimana tuh? Jadi dalam pertandingan sepak bola antara klub A dan B, klub A berhasil memasukkan 3 bola ke gawang klub B atas bantuan dan dukungan serta support dari klub B. Pertandingannya adalah sebuah kerjasama walaupun dengan hasil yang berakhir 3-0. Tapi tanpa dukungan dari klub B tidak akan terjadi skor 3 dari klub A. Mana sih, Pak? Kan mereka musuhan tuh maksudnya. Iya. Ini kan bola jadi kayak gotong royong, Pak. Ya memang ini sebuah Kerja kerjasama. bakti ini. Pertandingannya juga kerjasama. Coba kalau klub A main sendiri nggak ada klub B, main sama siapa dia? Kerjasama. Tapi dengan kata lain berarti harus lebih menggunakan yang bahasa yang baik. Diperhalus, ya itu Permainan polite tadi. bahasa. Oh, psikologinya di secara dulu ya. A tidak tersinggung, B juga tidak tersinggung. A-nya merasa bangga karena menang, seneng. B-nya tidak tersinggung karena kemenangan A dibantu oleh B juga. Merasa membantu, Tapi ada hasilnya, perannya. Cak? Ini kan secara psikologis supporter B yang kalah tidak akan emosi. Tapi hasilnya? Hasilnya ya tetap dendam, wong timnya kalah. Kang Denny akuin itu, Kang Denny. Jawabannya benar. Betul, itu saya benar setuju itu. Betul, Setuju ya? karena masalahnya Pak, sama ini saya juga punya masalah Pak di kantor Pak. Oh, Kang Denny juga punya masalah. Iya, punya Boleh masalah. Di kantor itu Pak, saya kan kerja di kantor. Saya Ya. itu punya atasan Pak. Tapi atasan saya tuh nggak pernah pakai bawahan Pak. Maksudnya? Maksudnya tuh dia tidak pernah mempergunakan bawahannya. Jadi kayaknya nggak percaya begitu sama bawahannya. Jadi yang dipergunakannya mereka itu saya salah satunya adalah pegawai yang outsering Pak. Jadi saya tuh dari luar bukan pekerjaan. Jadi saya dipecat Pak. Padahal saya kan dari outsering bukan dipecat oleh dia Pak harusnya. Kalau outsourcing itu kerjanya betul. Kalau saya tuh sering out Pak, jadi sering di luar. Saya nggak jarang masuk. Outsering saya. Jadi saking seringnya out saya tuh dipecat oleh dia Pak, bukan oleh. Nah itu yang membuat saya dendam Pak di kantor tersebut Pak. oh supaya nggak dendam ya? Iya. Nah yang jadi masalahnya juga sekarang atasan saya itu dia kerja sendiri Pak. Dia itu sangat individualis. Nggak mau, tidak percaya kepada bawahannya.
Itu gimana caranya Pak supaya saya bisa dendam sama si bapak itu. Bapak itu baik sekali. Saya nggak dendam, saya pengen dendam Pak sama si atas saya. Ini ceritanya panjang ya. Ya, memang Saya mau dendam, ini Pak. agak rumit. Biasanya bagaimana orang dendam menghilangkan rasa dendamnya. Ya, Ini saya justru dendam. orang Saya ingin yang nggak- menimbulkan rasa dendam kepada si bapak itu. Iya. Nggak bisa Pak. Jadi gini ya, kalau Kang Denny pengen dendam, Ya. misalnya ini pertandingan sepak bola Ya, itu klub A dan klub B. Ini pas. Anggaplah itu sebuah kerjasama. Iya, betul. Misalnya nih, Ya. klub A menang 3-0 Ya. dari Ya. B. Ya. Ini jangan ngomong tim A berhasil mengalahkan tim B Betul. 3-0. Tidak boleh itu ya. Nggak Cak, ya. bisa kayak gitu ya. Harus diperhalus. Kalau saya pakai Misalnya. bahasa religi Pak. Iya. Jadi tim A itu menang karena keridoannya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga dimenangkanlah tim A ini. Dengan keikhlasan tim B tersebut akan memberikan pahala kepada tim B juga. Nah. Wow. benar. Saya Itu. mengerti itu Pak. Iya Oh, benar Pak, Pak. mohon maaf, Pak. Ya, kok saya rada menyesal datang ke acara ini? Jawabannya sama. Lah, pertanyaannya beda kok. Masa pertanyaannya sama? Aneh masa harus diakui. Orang yang tanya aja terjawab kok, kamu yang nggak tanya malah Coba, bingung. tapi sekarang gini, kalau misalnya dia harus tahu nih, logikanya kan begini. 2 tambah 2 berapa? 4. 3 tambah 1? 4. Ya, jawabannya sama. Jawabannya sama. Gak mungkin. Oh, contohnya. Tapi Mbak, Jadi tadi pertanyaan yang berbeda belum tentu jawabannya harus beda. Iya, Bisa aja sama. Kenapa sih memang Ricky punya masalah juga? Iya, maksudnya saya tuh datang ke sini punya masalah dendam juga, Pak. Dendam Kan kenapa? kalau Kang Denny sama bosnya yang individualis. Nah, saya ini tetangga saya, Pak. Tetanggamu. Tetangga saya. Tetangga sebelah. Sebelah. Tetangga sebelah saya, sebelah kamu. Tetangga sebelah saya, Pak. Kenapa? Itu kan ikut arisan sama mama saya. Tapi mama saya itu kan bareng sama ibu-ibu yang lain. Nah, si tetangga saya ini nggak dapat arisan, Pak. Terus akhirnya dia bikin arisan sendiri. Itu gimana ya, Pak? Dia malah dendam gitu loh sama Nih, mama saya. sebentar. Ini ada 2 masalah sebenarnya. Tapi yang pertama, tetangga kamu bikin arisan sendiri. Iya. Tetangga sebelah dia bikin arisan sendiri, Cak. Nah, Emang kalau yang boleh? tetangga kamu bikin arisan sendiri itu nggak masalah, biarkan itu bagus. Tapi Oh, karena bagus, dendam Loh, gitu, Cak. bikin arisan sendiri. Arisan itu harusnya bareng-bareng. Iya. Kalau dia bikin arisan sendiri itu sebenarnya dia bukan arisan. Apa? Nabung. Oh iya, sendirian ya, Cak. karena sendiri ya, Pak ya. Biarkan dia Iya. ngumpulin uang demi kebaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tetangga sebelah Anda arisan gara-gara nggak dapet dia emosi. Nah itu yang bermasalah Anda. Kok Ricky, Cak ya bermasalah? Loh, Anda katakan itu tetangga sebelah Anda. Iya, tetangga Nah saya. kenapa Anda ngurusi tetangga sebelahnya si siapa itu? Sebelah Anda siapa namanya? Siapa? Eca. Nah kamu ngapain ngurusin tetangganya Eca? aja nggak protes tentang Gimana sih, Pak? Dia bilang tetangga sebelah saya, sebelahnya dia siapa? Eca. Berarti kan tetangganya Eca. Tetangganya Ricky ya, Cak. Bukan. Harusnya Eca yang ngomong sendiri. Harusnya Eca. Jangan sama Kamu- Ricky. Buktinya Eca nggak bermasalah dengan tetangganya. benar. Kenapa kamu bermasalah dengan tetangganya Eca? Ini gimana sih, Cak? Ya benar dia. Benar. Karena kan kamu ngurusin tetangganya Eca. Eca Nah. harusnya Eca yang ngomong sendiri. Itu namanya Ricky ikut campur. Tetangga sebelah saya. Nah, tetangga sebelah iya. saya. Berarti Eca. Tetangganya Eca. Iya, tetangganya Eca. Eca lu ngeselin, Cak? Kamu bukan tetangganya Eca kan? Bukan. Ya udah kalau aku tuh nggak usah ngurusi tetangganya Eca juga. Iya. Paham ya? Paham sekali. Paham Cak. deh, Cak, paham. Nah kalau belum paham, ini tadi. Jadi misalnya tim A menang 3-0. Pak, udah. Sudah tadi, Cak. Sudah 4 kali hampir ya. Nyerah, Pak. Wah, tapi ini solusi yang luar biasa untuk Ricky loh ya. Lolita kayaknya udah senyum-senyum. Kenapa gitu. Lolita senyum-senyum? Ada Puas yang mau ya? ditanyain? Puas. Puas? Aku suka soalnya aku suka sekali motivator yang kayak Cak Lontong. Oh. Jadi segala pertanyaan tuh Memang di sini semua masalah itu bisa diselesaikan. yes. Pertanyaan saya punya masalah, Kang Didi punya masalah, jawabannya sama. Itu Sama. luar biasa loh. Ya. Bisa menemukan kesamaan dalam perbedaan itu adalah inti dari kehidupan. Tapi Lolita, di Iya, sini iya. tidak hanya kalian bisa bertanya dan mendapatkan solusi, tapi kalian juga bisa mendapatkan kisah inspiratif yang akan memberikan kalian pencerahan ke depannya. Bagaimana kalian menghindari sifat dendam. Tapi setelah yang satu ini tetap di WB Waktu Indonesia. Bercanda. Kata
hujan lebat, mereka menedung masuk ke sebuah gua. Mereka berdua masuk ke gua gelap kan, nggak ada listrik kan. Nunggu hujan reda, 1 jam belum reda, 2 jam belum reda, sampai akhirnya 5 jam reda.